Kanker kolon itu apa sih? Emang penting itu sampai kita harus tahu? Halo sobat sehat, udah tahu belum kanker kolon itu apa? Kalau belum tahu, sini-sini tak bisikin. Menurut Yayasan Kanker Indonesia, kanker kolon adalah kanker yang menyerang bagian usus besar, yakni bagian akhir atau salah satu dari sistem pencernaan. Sebagian kanker ini dimulai dari adanya benjolan kecil, kemudian membesar menjadi tumor, lalu menjadi kanker. Terus penyebabnya apa? Sebenarnya banyak ya sobat, ada dari riwayat keluarga, adanya riwayat menderita infeksi usus besar, terus ada usia yang lebih dari 40 atau 50 tahun, pola hidup tidak sehat seperti mengonsumsi daging merah dan daging olahan secara berlebihan. Kalau tanda gejalanya apa kak? Gejalanya ini biasanya ditentukan oleh lokasi kanker, tahap penyakit, dan fungsi segmen usus. Gejala paling menonjol itu adalah perubahan kebiasaan defekasi, anoreksia, atau penurunan berat badan secara abnormal. Dan juga adanya keletihan, terkadang terasa nyeri, adanya anemia, diare, kembung, feses yang berbentuk pita dan kecil, kemudian adanya darah dalam feses bisa menjadi salah satu tanda gejala kanker kolon loh. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Kemudian biasanya untuk pasien dengan kanker kolon, pemeriksaan penunjangnya itu akan dilakukan pemeriksaan CT scan, USG, radiologi, dan juga endoskopi. CT scan merupakan jenis pemeriksaan bagian tubuh yang dilakukan dengan memindai bagian dalam tubuh manusia. CT scan pada umumnya digunakan untuk melakukan diagnosis atau deteksi penyakit. Pada pasien yang menjalani CT scan, biasanya akan berisiko terpapar radiasi dalam waktu singkat. Namun tidak perlu khawatir karena hingga saat ini CT scan belum terbukti dapat menyebabkan keluhan jangka panjang dikarenakan tingkat radiasi CT scan terbilang rendah. USG atau ultrasonografi adalah prosedur pengambilan gambar dari bagian tubuh tertentu menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi. Pasien dengan kanker kolon, USG dilakukan di abdomen atau perut. USG bisa dilakukan di klinik atau rumah sakit. Prosedur ini sendiri biasanya memakan waktu sekitar 30 sampai dengan 60 menit. Pemeriksaan radiologi yang dapat dilakukan yaitu foto polos abdomen atau menggunakan kontras. Teknik yang sering digunakan adalah dengan memakai double kontras barium enema yang sensitivitasnya mencapai 90% dalam mendeteksi polip atau benjolan yang berukur di bawah 1 cm. Endoskopi adalah pemeriksaan yang menggunakan selang kecil lalu dimasukkan ke dalam tubuh untuk mendeteksi berbagai penyakit. Salah satu gangguan yang bisa terdeteksi adalah kanker pada organ pencernaan. Pemeriksaan laboratorium klinis adalah pemeriksaan terhadap kanker kolon yang bisa untuk menegakkan diagnosa maupun monitoring perkembangan atau kekambuhannya. Pemeriksaan terhadap kanker ini antara lain pemeriksaan darah, hemoglobin, tinja, dan pemeriksaan rutin lainnya. Sedangkan untuk pengobatannya yang mungkin efektif untuk menyembuhkan kanker kolon ini adalah dia ada operasi, kemoterapi, dan juga pemeriksaan radiologi. Operasi seringkali menjadi pengobatan utama untuk kanker usus besar stadium awal. Jenis operasi yang digunakan bergantung pada stadium, lokasi kanker, dan tujuan pembedahan. Segala jenis operasi usus besar perlu dilakukan pada usus besar yang bersih dan kosong. Itu sebabnya kenapa sebelum operasi, pasien dianjurkan untuk menjalani diet. Setelah melakukan operasi, pasien akan merasakan sakit dan memerlukan obat pereda nyeri selama beberapa hari. Selama beberapa hari pertama, pasien mungkin tidak bisa makan atau hanya diperbolehkan mengonsumsi cairan dalam jumlah terbatas, karena usus besar memerlukan waktu untuk pulih. Kemoterapi dianjurkan pada pasien kanker kolon stadium 3 dan beberapa pasien kanker kolon stadium 2 dengan risiko tinggi. Sebelum memulai kemoterapi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan darah lengkap, tes fungsi ginjal, tes fungsi hati, dan elektrolit darah. Hal ini bertujuan untuk memonitor efek samping yang mungkin timbul akibat kemoterapi, misalnya anemia, leukopenia, neutropenia, dan trombositopenia. Nah, jadi gimana teman-teman? Teman-teman udah tahu kan apa itu kanker kolon, penyebab, gejala, dan juga pemeriksaan penunjangnya. Jadi penting ya buat kita semua, termasuk sobat-sobat sehat di rumah, untuk menjaga kebersihan, kesehatan tubuh kita, karena ada pepatah yang mengatakan lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati.